Metodologi pengembangan sistem digunakan sebagai panduan agar proses pembuatan sistem berjalan terarah dan sesuai kebutuhan pengguna. Dalam pembahasan ini ada 3 metode pengembangan sistem, yaitu waterfall, prototype, dan spiral, yang masing-masing memiliki karakteristik, tahapan, serta kelebihan dan kekurangan berbeda sesuai jenis proyek yang dikerjakan. Metode waterfall adalah metode pengembangan sistem yang dilakukan secara bertahap dan berurutan, di mana setiap proses harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke proses berikutnya. Metode ini cocok digunakan pada sistem yang kebutuhan dan alur kerjanya sudah jelas sejak awal. Sebagai contoh nyata, metode waterfall diterapkan pada pengembangan sistem informasi berbasis web pada rolling custom. Sistem ini digunakan untuk mengelola data barang, supplier, jasa, transaksi, dan laporan yang sebelumnya dilakukan secara manual. Metode waterfall penting digunakan pada contoh sistem tersebut karena kebutuhan sistem sudah jelas sejak awal dan proses kerjanya bersifat tetap, sehingga pengembangan dapat dilakukan secara berurutan dan terkontrol. Tahapan atau proses metode waterfall diterapkan pada pengembangan sistem informasi berbasis web pada rolling custom. Yang pertama, ada analisis kebutuhan. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan analisis kebutuhan sistem melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Tujuannya untuk memahami proses kerja rolling custom serta permasalahan yang muncul akibat pencatatan manual. Hasilnya, diketahui kebutuhan sistem berupa pengelolaan data pesanan, barang, jasa, hasil, supplier, transaksi, dan laporan secara terkomputerisasi. Yang kedua, perancangan sistem. Tahap ini berfokus pada perancangan struktur dan alur sistem berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Perancangan dilakukan menggunakan diagram UML agar sistem mudah dipahami sebelum dibangun. Dihasilkan rancangan sistem berupa use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram sebagai acuan pengembangan. Ketiga, ada implementasi. Pada tahap ini, rancangan sistem diterjemahkan ke dalam bentuk program. Pengembangan mulai membuat aplikasi berbasis web sesuai desain yang telah dibuat. Hasilnya, terbentuk aplikasi web dengan fitur login, dashboard, pengelola barang, jasa, hasil, transaksi, dan laporan. Yang keempat, ada integrasi dan pengujian. Semua modul sistem yang telah dibuat digabungkan dan diuji untuk memastikan setiap fungsi berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan. Hasilnya, sistem berjalan dengan baik, fungsi-fungsi utama dapat digunakan, dan kesalahan atau error berhasil diminimalkan. Yang kelima, ada penerapan. Sistem yang telah diuji kemudian dipasang dan digunakan langsung di lingkungan kerja rolling custom. Hasilnya, sistem mulai digunakan oleh admin dan kasir untuk kegiatan operasional sehari-hari. Yang keenam, ada pemeliharaan. Tahap ini dilakukan setelah sistem digunakan dengan tujuan menjaga kinerja sistem dan menyesuaikan jika ada kebutuhan baru. Hasilnya, sistem tetap berjalan optimal melalui perbaikan bug dan pembaruan fitur bila diperlukan. Metode spiral adalah metode pengembangan sistem yang dilakukan secara bertahap dan berulang, di mana setiap putaran spiral bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengurangi risiko sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Maksudnya yaitu setiap langkah dari spiral itu, setiap kita ingin melanjutkan pengerjaan itu selalu ada namanya identifikasi dan analisis ulang atau bisa disebut evaluasi. Dalam contohnya banyak bisa dikembangkan sebagai sistem e-custom pada perusahaan. Contohnya pada perusahaan Sasambo Tekno. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah proses pemesanan pakaian secara custom, memudahkan kasir dalam memvalidasi pembayaran, membantu bagian produksi memantau proses pengerjaan, serta menyediakan laporan transaksi dan penjualan. Sistem ini dibuat berbasis web agar layanan menjadi lebih cepat dan data dapat dikelola lebih baik. Untuk tujuannya, kenapa metode spiral?
Ya, karena model pengembangan spiral ini berfokus pada analisis risiko, pembuatan prototipe, evaluasi bertahap, dan pengembangan berulang. Model ini menggabungkan pendekatan prototyping dengan kejelasan struktur seperti waterfall, sehingga setiap iterasi menghasilkan sistem yang semakin sempurna. Metode spiral memiliki kelebihan yaitu fokus pada manajemen risiko, fleksibel terhadap perubahan kebutuhan, melibatkan pengguna di setiap iterasi, dan cocok untuk proyek besar serta kompleks. Namun metode ini juga memiliki banyak kekurangan. Salah satunya seperti biaya pengembangan yang tinggi, manajemen proyek yang kompleks, membutuhkan keahlian dalam analisis risiko, serta kurang cocoknya untuk proyek berskala kecil. Halo semuanya, kali ini di bagian penjelasan metode prototype akan saya jelaskan sedikit. Oke, sebelum tahu, prototype itu kan ialah pengembangan yang menggunakan model awal atau contoh sistem ya, untuk diuji dan diperbaiki secara berulang sampai final, sampai puas. Yang artinya berarti dia udah memiliki sistem awalnya sebelum bakal diubah gitu, bahan mentahnya lah. Jadi kita udah tahu nih itu tujuannya bakal kemana gitu kan, dites, diuji coba berkali-kali sampai pengguna ini puas dengan hasil kinerjanya. Oke, contoh nyatanya saja ya, metode ini sering diterapkan pada pengembangan sistem informasi tugas akhir mahasiswa. Dan juga tujuan pengembangan ini agar sistem mampu memberikan pelayanan yang optimal dalam mengelola seluruh proses tugas akhir mahasiswa. Sistem ini dirancang agar dapat diakses melalui jaringan internet, sehingga dapat kemudian dalam menyampaikan informasi secara cepat, tepat, lugas, mudah, dan efisien. Nah, kan itu kan pasti ada tahapan dengan tahapan prosesnya ya. Tahapan proses dari tugas akhir mahasiswa semester akhir ini, yang pertama itu ada pengumpulan kebutuhan dan analisis sistem. Nah, pada tahapan ini dilakukan identifikasi kebutuhan sistem dan garis baris dari sistem yang akan dibuat sesuai kebutuhan data yang dibutuhkan, yaitu seperti yang meliputi form pengaduan, pengisian form yang bertema tugas akhir, data mahasiswa semester akhir, dan data lainnya yang berkaitan dengan sistem itu. Yang kedua itu ada pemodelan perancangan secara cepat, ya ini seperti pembuatan model prototype itu ya, yang perancangan tugas akhir ini menggunakan Unified Modeling Language atau disingkat dengan UML. Yang ketiga ada pembentukan prototipe, pembentukan versi awal. Jadi dia akan mengikuti contoh awal atau bahan mentah atau versi beta. Dia mengubah tuh dari versi awal ke versi terbaru sampai versi finalnya. Tapi datanya dari versi awal. Itu yang keempat ada evaluasi prototipe. Evaluasi ini jadi mengamati, menganalisis ya metode yang dilakukan. Apa yang perlu ditambahi, apa yang perlu dikurangi. Ada yang makanya setiap perancangan ada yang namanya evaluasi. Yang kelima ada perubahan prototype. Perubahan ini ya balik lagi dari evaluasi tadi ya kan, ada yang bakal diubah, yang bagian mana-mana saja nih mau diubah, bakal diubah di tahapan selanjutnya itu perubahan prototype. Yang keenam penggunaan sistem atau penggunaan uji coba ya, versi beta apa ya, seperti kayak ini loh. Kalian tahu nggak ada aplikasi baru rilis, belum rilis secara ini tapi ada namanya akses awal gitu. Percobaan kita dikasih buat mencoba aplikasi ini, apa sih yang kurang, apa ini menurut kita kan, menurut orang-orang tuh beda. Nah, makanya dia ada penggunaan sistem, bisa tuh kita kritik, wah ada yang kurang, ada kayak ini, jadi begitu.
Nah, selanjutnya ini di metode prototipe ini ada kelebihan dan kekurangan dari metode ini ya. Jadi metode-metode yang disampaikan dengan teman saya Zara dengan Habib tadi yang mengenai waterfall, mengenai spiral, masih memiliki kelebihan dan kekurangan setiap metode-metode itu ya. Nah, yang prototipe kelebihannya nih, dia melibatkan pengguna atau user. Jadi user nih ikut terlibat gitu, ikut misalnya nih, oh ada perubahan, tapi user melihat kayaknya ada yang kurang deh, tambahin ini aja boleh kan? Oke bisa, itu melibatkan user ya. Umpan balik user kepada developer atau pengguna kepada pembuat. Jadi itu ada hubungan timbal balik. Kan kadang kan developer ini kan minta dibuatin, oh ini udah ngikutin pandangan dia aja gitu kan, tidak melibatkan si pengguna. Yang ini dia melibatkan pengguna, jadi pengguna bisa mengubah juga kan. Kayaknya warnanya kurang bagus deh, ganti deh ke warna yang ini, disetujui dengan developer. Seperti itu. Yang kelebihan yang ketiga dapat direvisi secara berkala, jadi dapat diproses ulang ya, dapat berubah-ubah terus gitu. Atau kalian mungkin sering nih kayak aplikasi WA, dia ada server maintenance-nya atau ngecadanginnya pada jam 2, karena kalau dia lagi maintenance udah 2 jam dan tersebut bisa cek lagi, itu seperti itulah ya. Tapi ini prototipe-nya ada kekurangan juga, itu ya kebutuhannya belum jelas. Kayak misalnya finalnya mau dikemanain, dia bisa berubah kan berkali-kali berturut-turut. Misalnya, oh ini sudah jadi, tapi user tolong dong ubah, jadi tidak bisa dikatakan final. Itu ada juga yang kedua, tidak efisien waktu ya, memakan banyak waktu, berarti biayanya juga lumayan tinggi dikarenakan prosesnya berulang-ulang ya, berskala tadi kan, dia ada perubahan ulang lagi, ada perubahan lagi ulang lagi. Nah, jadi itu memakan biaya dan waktu juga ya.